03 kan bilangnya akan mengeksploitasi ya, atau kurang dieksploitasi itu di Natuna. Tapi hari ini kalau kita bicara joint venture provinsi maupun nasional itu belum jatuh loh di Natuna itu. Kalau kita ada bicara tentang failed state, belum lah, Indonesia belum sampai ke sana. Tapi bahwa failed province mungkin boleh saya bilang arahnya ke sana. Kenapa? Karena yang kita sampaikan ini seperti menjadi resonansi bagi Kepulauan Riau. Jadi memang negara tidak hadir di situ. Kita bicara lebih kecil lagi, provinsi tidak hadir di situ. Kenapa? Karena Natuna juga masih bagian dari provinsi Kepulauan Riau. Jadi jangan sampai, menurut hemat saya, jangan sampai ada seperti blunder aja gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita saja sampai hari ini, kalau bicara mineral itu, kan ada sumber daya alam yang strategik gitu ya. Dan salah satunya adalah gas alam. Gas alam itu adanya di Natuna. Nah hari ini yang kadang-kadang masyarakat hanya pahami, gas itu hanya bentuknya LPG. Tidak banyak kemudian hari ini yang tahu ada LNG dan seterusnya. Itu tidak hanya untuk masak, tapi untuk kelistrikan kita dari mana sih? Nah sampai hari ini misalnya dinyatakan bahwa diduga nih sumber daya alam yang ada di Natuna itu bisa melebihi yang ada di mana? Di Maluku, di beberapa tempat yang menghasilkan gas. Nah sementara kita sendiri sebenarnya kalau mau bertanya, itu kemana gasnya di Natuna? Memang satu sisi kalau secara ilmu pengetahuan tidak bisa digunakan banyak gas di sana. Kenapa? Karena dia mengandung gas CO2 yang cukup banyak. Artinya dia perlu ada ekstraksi lagi, ada proses dan seterusnya. Tapi bahwa hari ini sebenarnya kayak mengulang beberapa tahun, berapa puluh tahun lalu lah ketika Soekarno misalnya. Kenapa Freeport tidak boleh langsung ada di Papua hari itu? Karena yang dikhawatirkan 10 tahun yang lalu terjadi gitu. Nah, aware-nya hari ini adalah misalnya kalau kaitannya sama capres, saya harus kembali ke koridor situ. Kalau 01 bilang perlu ada perubahan begitu. Secara diplomasi mungkin memang bagus, tapi hari ini ASEAN kita tidak lihat bagaimana model bentuk-bentuk diplomasinya. Kita memang mungkin berdiplomasinya lebih keluar lagi, lebih ke, karena sebenarnya masyarakat Indonesia kalau bicara konflik sedikit ya, bicara Palestina itu hari ini adalah bagaimana calon presiden bisa meyakinkan kita akan tetap concern pada isu itu, hanya concern saja, tapi tidak langsung misalnya giat yang lebih besar lagi. Nah balik yang tadi, 01 akan minta maaf, meningkatkan begitu. Nah diplomasi yang dibangun ya semoga itu akan lebih baik ke depannya. Kemudian yang 02 memang wajar tidak berbicara anggaran itu, tapi membangun pertahanan itu saya ibaratkan seperti kita pasang CCTV di rumah. Kita nggak bisa menjamin di situ nggak bakal ada maling, tapi minimal kita sudah menyiapkan sesuatu. Ya konkretnya hari ini mungkin bisa dikatakan mungkin beberapa informasi yang saya dapat mungkin menyiapkan kapal induk ya, kapal perang induk. Artinya untuk pesawat-pesawat tadi memang standby di situ. Kalau hari ini bilang bicara pesawat, di mana parkirnya pesawat? Nggak usah jauh-jauh, pasti di Kepri kan, wilayah Kepri. Nah tadi saya bilang, failed province, jadi Kepri ini ngapain aja gitu. Dan terus yang ketiga menurut saya hari ini, karena kita juga sama-sama alumni Tapel Lemhanas ya Akang, jadi yang paling mumpuni strateginya menurut saya kalau bicara pertahanan keamanan, kenapa bisa saya validasi? Karena Pak Andi ada di tim itu. Lemhanas hari ini dengan segala kekuatannya, dengan kumpulan para purnawirawan, boleh bangga dengan hal itu. Karena itu menjadi support system utama, karena banyak memang bicara data. Jadi salahkah itu? Tidak salah. Itu kekuatan yang luar biasa yang dipunya 03. Nah 02 mungkin dia mau mengeksekusi hal itu, tapi ini analoginya seperti kalau tadi CCTV, ini seperti bicara saya menjanjikan kamu masa depan yang indah, tapi tidak disampaikan apa poin-poin yang sedang dilakukan untuk menuju masa depan yang indah itu. Nah sementara yang 01 bagus ada agenda perubahan di situ. Di awal juga bagus bicara tentang bagaimana lagi-lagi tadi ya berdialog, berdiplomasi, kemudian menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan bacaan geopolitik ideal yang saya pahami begitu. Tapi bahwa kurang ada kesinambungan atau keselarasan terutama kalau kita bicara Natuna Utara. Itu kita harus bicara provinsi sebenarnya karena provinsi tidak hadir di situ. Jelas-jelas negara juga memang kurang hadir, tapi provinsi tidak hadir di situ. Hari ini misalnya kita bilang, oke, kita pemerintah supply ya kapal-kapal yang dengan teknologi tinggi. Mohon maaf masyarakat di Natuna, anak saya belum sampai buat skripsi, belum juga saya sering bolak-balik ke Natuna gitu. Tapi bacaan saya dengan teman-teman di Umrah yang kajiannya ASEAN bahwa
masyarakat terluar terpinggirkan, jadi marginal society. Kalau dulu marginal society itu ada di kota-kota besar seperti yang ada di Batam, pulau terluar kita itu yang di Natuna hampir 154 pulau itu untouchable bahkan, gitu Mas. Sementara Ya, jauh banget. Mana yang lebih penting duluan yang disampaikan? Kalau kita berbicara tarik kepentingan baik pengamanan maupun kondisi masyarakatnya. Mana yang lebih penting? Karena begini, tema debat ini juga sudah dibahas tahun 2014 seingat saya. Kalau ini menjadi tema debat lagi, artinya tidak terjadi apa-apa di sana, tidak terjadi perubahan apa-apa di sana. Apakah seperti itu? Perubahan itu kan tidak langsung besar gitu Mas, tapi dia sering diingatkan begitu. Lagi saya bilang, kalau mau lihat Natuna berapa puluh tahun ke depan, kita harus prepare seperti yang Soekarno juga dulu lakukan. Eksploitasi besar-besaran itu merugikan kita loh. Meskipun kondisi itu hari ini di Laut Natuna Utara kan memang posisi yang sangat strategis tuh. Yang tadi Pak Darmawan bilang Jepang lewat situ, Korea lewat situ, Taiwan lewat situ, semua lewat situ gitu. Nah kita hanya dapat serpihannya saja. Nah bahkan mungkin ketika kita sedang berdiskusi hari ini, Cina di sana tuh sedang bangun boundaries baru, pulaunya agar ZEE-nya jauh lebih luas begitu. Tapi hari ini misalnya mungkin yang lebih masuk akal adalah ketika dinyatakan gitu, oke saya mau pasang CCTV, apa sih yang alat keamanan yang lebih konkret di rumah ya. Jelas dia pasang kapal induk misalnya di situ, artinya dia parkir di situ, diparkir, barang itu diparkir. Nah kalaupun pesawat yang diparkir, mohon maaf hari ini kalau pesawat datangnya itu ke pemerintah provinsi, tapi kalau dia pasang kapal induk di situ, itu lebih jelas Mas, meskipun memang mahal banget itu ya. Tapi yang dilihat adalah, saya nggak tahu hitung-hitungan angkanya seperti yang Pak Yono, tapi lebih pada, kalaupun nanti kita berhutang, kalau bacaan politiknya adalah, kalaupun nanti berhutang, tetap dikawal bagaimana proses pembayaran utang ini, gitu Mas. Ya, baik. Berarti artinya apa yang disampaikan ketika paslon kemarin, fine-fine aja untuk konflik Laut Cina Selatan ini? Kalau kemarin saya bilang baik-baik saja, semua baik-baik saja, tapi hari ini memang harus lebih ekstra Mas, terutama harus melibatkan pemerintah provinsi. Ya, baik. Karena kalau 03 kan bilangnya akan mengeksploitasi atau kurang dieksploitasi itu di Natuna. Tapi hari ini kalau kita bicara joint venture provinsi maupun nasional itu belum jatuh loh di Natuna itu. Dan itu banyak banget sumber daya alam yang ada di situ, karena insya Allah saya tahu persis segitu bagaimana gas yang ada di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.